Halo, hari ini kita sedikit ulas tentang sistem power steering ya. Power steering ini berfungsi untuk membantu ketika kita berkendara ya, dalam hal untuk membelokkan atau menggerakkan kendaraan. Pada kendaraan-kendaraan yang belum menggunakan power steering, ketika kita mau berbelok maka kendaraan ini akan terasa berat. Barulah setelah kendaraan ini berjalan cukup kencang, sekitar 40-60 km per jam, untuk dibelokkan menjadi lebih ringan. Nah, dari situ dikembangkan teknologinya menggunakan teknologi yang sudah menggunakan power steering dengan tipe hidrolis power steering ya. Sudah power steering tapi masih menggunakan cairan hidrolis. Nah, berkembang setelah itu adalah sistem yang sudah menggunakan elektrik atau electronic power steering atau sering disebut dengan EPS. Nah, mari kita lihat perbedaan antara yang tipe hidrolis tadi dengan yang tipe sudah elektronik. Nah, ini ada Avanza G ini tahun 2021. Ini sudah menggunakan tipe electric power steering. Nah, nanti kita akan bandingkan atau kita compare dengan ini ada Kijang Innova kita. Ada Kijang Innova yang power steeringnya masih menggunakan tipe hidrolis. Jadi sama-sama menggunakan bantuan dari mesin ya, ambil gerakan dari mesin pada yang tipe hidrolis ini. Ciri yang paling mudah seperti ini. Nah, di sini ada tempat penampungan untuk oli power steering. Nah, sobat di sini bisa melihat ya, power steering fluid. Dalamnya seperti ini. Nah, ini ada cairannya. Nah, cairan inilah yang nanti yang berfungsi untuk membantu kita dalam hal berkendara ya, ketika kita mau berbelok. Nah, itu didapatkan dari mana? Dari putaran mesin seperti ini. Dari putaran mesin seperti ini nanti akan di-compare ke sini, ke sistemnya power steering yang akan membantu memperingan kita dalam membelokkan kendaraan. Tipenya salah satunya bisa dilihat dari sini. Ada pulinya, ada wheelnya, terus ada sambungan untuk olinya. Ini nanti masuk ke dalam power steering sini bawah. Nah, sedangkan kalau tipe yang satunya tadi kita pakai Avanza ini, dia sudah menggunakan tipe elektronik ya. Nah, kita sedikit lihat bedanya nanti. Bagaimana bedanya antara yang elektronik sama yang hidrolis. Kita buka. Ini ada yang di Avanza. Di Avanza ini kalau kita lihat di fibelnya atau di pulinya, ya, kita lihat di sini ya, adanya ini ya. Ini adalah alternator, digunakan untuk membangkitkan arus listrik untuk pengisian baterai. Nah, cari lagi. Nah, sebelah kiri ini. Ini ya, ini adanya hanya kompresor, ini kompresor AC. Kalau kita cermati lagi di bagian dekat sama panelnya, kita sudah tidak lagi menemukan tempat oli yang seperti tadi. Nah, ini adalah salah satu ciri dari tipe yang sudah EPS atau electronic power steering. Berikutnya, supaya sistem kemudinya ini lebih
bagus, lebih awet, maka hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tetap simak video berikut ini. Jadi ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk membuat sistem kemudi ini menjadi lebih awet. Yang pertama adalah ketika kita berkendara dan melewati jalan yang berlubang atau jalan yang rusak, maka kita hindari kalau kita langsung melewati daerah yang itu dengan kecepatan yang tinggi. Karena ketika kita melewati daerah dengan jalan yang rusak dengan kecepatan tinggi, maka akan membuat sistem dari EPS atau sistem power steering ini menjadi bermasalah. Karena di situ ada gigi-gigi yang akan bukan satu dengan yang lain, dimana giginya itu kecil, dan juga sistem konjoinya nanti akan menjadi cepat rusak. Hanya kita tidak boleh melewati jalan yang berlubang dengan kecepatan yang tinggi. Dan yang paling sering adalah ini, ketika kita menggerakkan kemudi. Jadi ketika sistem sudah menggunakan tipe power steering, baik itu elektronik maupun hidrolis, kita usahakan untuk tidak menggerakkan kemudi ini ketika mesin tidak dinyalakan. Karena di sini di bagian steering kolomnya ini, dia itu ada perkaitan gigi-gigi tadi yang bisa rusak ketika kita gerakan tadi dalam kondisi mesin tidak hidup ya. Karena ketika mesin tidak hidup, tidak ada arus listrik yang masuk ke dalam sistem power steering ini ya. Jadi kita usahakan untuk tidak kita gerakan ketika mesin tidak dinyalakan. Cirinya apa? Ketika tidak digerakkan seperti ini, ya, kondisi mesin mati, dia akan berat. Setelah ini kita nyalakan, setelah menyala, ini digerakkan menjadi lebih. Kenapa? Karena sudah ada arus listrik yang masuk ke dalam sistem elektronik power steering ini yang berfungsi untuk menggerakkan sistem kemudi ya. Sehingga dia tidak merusak dari sistem kemudi. Sudah. Tetapi untuk menjaga supaya kendaraan kita ini lebih awet, maka kita usahakan untuk tidak menggerakkan kemudi ya pada waktu kendaraan ini diam, karena tetap akan berat. Nah, terutama untuk yang di tipe hidrolis, karena sejatinya belok itu adalah pada saat kendaraan berjalan. Pada waktu kendaraan ini berjalan baru kita belokkan. Itu akan membuat kendaraan menjadi lebih awet. Itu tadi beberapa perbedaan antara power steering yang menggunakan tipe hidrolis dengan yang menggunakan tipe elektronik. Dan juga tadi ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk merawat sistem elektronik power steering ini ya. Jadi jangan digerakkan ketika dia diam. Dan juga yang kedua, jangan dilewatkan pada area yang rusak dengan kecepatan yang tinggi, karena nanti bisa merusak sistem yang ada di. Oke, terima kasih. Sampai ikuti channel ini, kita akan lebih berkembang. Selamat siang.